Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya khusus membuat video ini untuk mereka yang ingin bimbingan skripsi dengan saya. Ini sebagai video pertama, sehingga video pertama bimbingan. Jadi kalau ketemu bimbingan sama saya, pasti saya suruh untuk lihat video ini dulu, supaya saya tidak banyak menjelaskan kepada setiap individu yang ingin bimbingan dengan saya, karena tidak hanya saudara saja yang ingin bimbingan dengan saya atau ditunjuk pembimbingnya dengan saya, tapi ada banyak. Oleh karena itu, untuk mensimpelkan, menyatukan persepsi semua yang dibimbing dengan saya, metodenya kurang lebih seperti yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, kontrak pembimbingan skripsi. Kita ada kontraknya dulu. Kenapa? Karena banyak sekali mahasiswa kakak kelas kalian yang sampai sekarang nggak tahu kabarnya kemana. Ya, nggak tahu mau lanjut apa enggak, padahal sudah mau DO. Ya, padahal sudah mau DO. Kami mencoba untuk membantu, menyediakan waktu sebanyak mungkin, kapanpun mau datang, mau konsultasi silahkan, asal ada kesepakatan dulu. Ya, tapi ini kita sudah push, sudah dorong untuk cepat menyelesaikan studi, tapi ini nggak tahu kemana, makanya ada kontrak dulu biar komitmennya sama, biar frekuensinya sama. Kalian yang bimbingan dengan saya, tentu kalian adalah semuanya mahasiswa semester akhir yang akan menuntaskan tugas akhir, yakni skripsi. Padahal ini tinggal akhir langkah ya. Kalau kalian sudah 2 tahun, 3 tahun melakukan studi di fakultas, ya, di universitas, nah skripsi ini adalah tugas akhir. Maka kenapa orang pada susah nyelesain tugas akhir? Sebenarnya itu kurang bijak gitu ya. Karena tinggal nyelesain ini selesai. Apa yang kamu cari, apa yang orang tua kamu inginkan, itu selesai di saat ini. Kalau serius ngerjain skripsi itu 3 bulan, 4 bulan selesai. Bahkan bisa kurang dari itu kalau benar-benar serius. Gitu ya. Kita hanya mengorbankan waktu 3-4 bulan, untuk selebihnya kita bisa santai. Baik, yang pertama, jika ada yang ingin bimbingan dengan saya, pertama, prosedur dan aturannya. Mahasiswa dan mahasiswa harus serius dalam penulisan dan proses bimbingan. Kalau yang nggak serius, ya cari pembimbing lain. Karena saya orangnya serius. Kalau lagi serius, kalau lagi santai ya santai. Ada waktunya di mana serius, ada waktunya di mana kita santai. Karena skripsi ini adalah hal yang serius, yang harus kamu selesaikan, maka kita harus serius supaya cepat selesai. Kemudian yang kedua, ini mahasiswa mengikuti tahapan bimbingan dengan aktif. Aktif itu maksudnya apa? Sesuai dengan arahan. Kalau diarahkan seperti ini, ya lakukan. Kalau mau diskusi, ayo diskusi. Gitu ya. Supaya hasilnya lebih bagus. Saya juga tidak memposisikan diri saya sebagai orang yang selalu benar penuh. Tidak. Namanya juga membimbing, hanya dibimbing saja, diarahkan begini-begini cara pembuatan karya ilmiah yang bagus, pembuatan skripsi yang bagus. Setelah itu nanti diuji juga, kemudian ada masukan juga dari penguji. Begitu terus, namanya karya ilmiah itu pasti selalu ada kekurangan, ada penyempurnaan. Tidak ada yang betul-betul perfect sama sekali, walaupun itu karya ilmiah, karya profesor doktor. Ya. Baik, yang ketiga, mahasiswa dan mahasiswi setiap tanggal atau minimal setiap minggu pertama menghubungi dosen pembimbing dan melaporkan progres tugas yang diminta sebelumnya. Jadi kalau dari fakultas dikasih 6 bulan untuk bimbingan, berarti minimal kita bimbingan selama 6 kali. Ketemu dengan saya 6 kali. Minimal itu. Ya.
Tiap minggu kalian tanya, minggu pertama awal bulan tanggal 1 Ustadz, hari apa dan jam berapa saya bisa ketemu dengan Ustadz? Mau di mana? Ya, mau kapan? Ya, itu dikonfirmasi saya setiap minggu pertama, karena saya akan menyisihkan satu hari khusus untuk bimbingan dengan kalian. Ya, sesibuk apapun nanti kita sisihkan waktunya. Diusahakan di minggu pertama itu kita melaksanakan bimbingan skripsi. Ya, jadi minimal 6 kali ketemu dengan saya. Kalau kemarin-kemarin saya bilangnya sebulan 2 kali. Kalau sekarang minimal lah sebulan sekali. Jangan habis itu nggak tahu nulis apa. Kemudian yang keempat ya, jika ada perbaikan ditulis dengan warna merah marun. Contoh, ini kan di apa tuh? Diketik. Nah, nanti diketiknya pakai warna merah marun. Ini yang saya tambahkan. Jadi, saya bisa lihat mana yang sudah diperbaiki, mana yang belum ketika nanti bimbingan berikutnya. Ya, supaya cepat mengoreksinya dan efektif serta efisien. Ya, kemudian yang terakhir, bimbingan dilaksanakan dengan langsung atau PJJ. Kalau masih pandemi ya kita PJJ lewat Zoom. Ya. Kemudian kalau umpamanya memungkinkan kita langsung. Kamu siapin, kalau udah bab 1 umpamanya, bab 1-nya proposalnya di print, kemudian dibawa ke saya, kemudian kita diskusikan bareng. Ya. Mau bab 2 juga print lagi begitu. Ya. Kemudian catatannya, jika tidak setuju dengan prosedur dipersilahkan menghubungi prodi dan mencari pembimbing lain. Ya, kalau kalian nggak siap untuk bimbingan dengan saya, cari pembimbing lain. Simple, mudah, praktis. Gitu ya. Kemudian jika memaksa dan tidak sesuai dengan kontrak atau lebih dari 6 bulan, maka pembimbing tidak akan memberi nilai maksimal. Kalau kalian pemain bimbingan dengan saya dan lebih dari 6 bulan, itu selain secara prosedur harus menghubungi prodi lagi, administrasinya harus dilengkapi lagi, kalian juga nggak bakalan saya kasih nilai maksimal. Kalau maksimalnya umpamanya 90, ya 90, maka saya nggak bakalan ngasih 90 full. Walaupun kalian perlu ditolong, gitu. Ya, bisa dikurangi 3-4 poin, bahkan 10 poin, bahkan 5 poin begitu. Tergantung keseriusan kalian. Ya, menjada, wajada. Ya. Terkadang kita kualitas skripsi itu nomor 1. Kadang nomor 2 kita lihat juga kesungguhan dari mahasiswa itu, bagaimana dia bimbingan. Ketika yang sungguh-sungguh sekali, serius sekali, kita juga mengapresiasi. Tapi ada juga yang masa bodoh, cuek gitu ya. Seolah yang butuh dengan skripsinya itu adalah dosen pembimbingnya atau prodinya. Dia merasa gak butuh, bahkan sudah bisa. Bagi yang seperti ini saya akan memberikan nilai yang kurang maksimal. Dari adab dan yang lainnya udah kurang gitu. Sedangkan pembelajaran itu nilai akhirnya adalah sikap. Apa yang berubah dari pembelajaran selama 3-4 tahun kalian di fakultas, yang harus berubah sebenarnya adalah sikap kalian terhadap sesuatu. Sikap kalian terhadap permasalahan, sikap kalian terhadap keseriusan. Di mana harus serius, di mana harus santai, di mana harus menjaga adab, di mana harus melakukan hal yang benar, di mana harus beradaptasi dan yang lainnya. Baik, itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tahapan bimbingan, masuk kepada tahapan bimbingan. Tahapan bimbingan sebelum saya mulai bimbing, kita biasanya sudah ada surat dari prodinya. Jadi saya mohon gitu kan, bagi yang datang minta bimbingan dengan saya, mohon ambil surat dari prodi.
surat pengantarnya sambil dianterin ke kita. Kalaupun ada administrasi yang masih belum, gitu, tolong cepat diselesaikan. Ya, karena membimbing tanpa surat permohonan bimbingan itu ilegal atau belum resmi. Ya, belum resmi. Walaupun bisa bimbingan dimulai, tapi belum resmi, gitu ya. Baik. Kemudian nih, ketika kalian mau meneliti skripsi, tanya dulu 3 hal. Ya, 1, masalahnya apa? Masalah yang ingin kamu selesaikan itu apa? Ada masalah apa yang ingin kamu tulis itu, masalahnya apa? Harus jelas. Umpamanya kamu pengen meneliti pandangan para mufassir mengenai kiamat, mengenai mawakiful kiamat, mengenai kondisi-kondisi di hari kiamat. Kenapa? Karena saat ini saya lihat di YouTube banyak sekali orang yang mempercayai kiamat akan datang besok. Kiamat pada tanggal sekian akan kiamat. Sehingga orang berbondong-bondong hijrah dan yang lainnya. Bahkan ustadz yang ngomong itu. Ya. Kalau sudah begini, wah ini udah tanda-tanda kiamat, gak lebih dari 1 tahun bakal kiamat. Itu semuanya kan persepsi yang salah. Kemudian kamu ingin mengetahui apa sih sebenarnya pandangan para mufassir yang benar menafsirkan ayat-ayat Al-Quran mengenai kiamat itu yang benarnya kayak gimana, sehingga masyarakat tidak terombang-ambing dengan hoax, dengan sesuatu yang tidak benar, mengatasnamakan agama. Sementara kita tahu bahwa hari kiamat itu rahasia yang dirahasiakan oleh Allah, tidak dikasih kepada siapapun. Ya, bahkan Nabi sendiri, masail an bi'a'lama minas sa'il, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Ketika ditanya Jibril kapan kiamat terjadi, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Nah, itu kan masalah yang terjadi, kan? Ya. Masalahnya apa? Oh, saya udah tahu. Ini masalahnya banyak persepsi yang salah nih di medsos, di masyarakat tentang hal ini. Maka saya ingin membahas itu. Kemudian ditanya yang kedua, bagaimana menyelesaikannya? Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Metodenya apa yang akan kamu ambil? Contohnya, saya mau bahas kiamat ini, mawakiful kiamat ini, dengan memakai pandangan para mufassirin, karena saya di tafsir. Kalau saya di hadis, maka saya akan ambil dari pensyarah-pensyarah hadis mengenai hadis-hadis tentang kiamat. Gitu. Ya. Oh, saya mau ambilnya dari sudut pandang tafsir dan mufassirin. Nah, ini mufassirnya mau yang mana? Mau yang kontemporer atau mau yang mutaqaddimin seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, ya. Ataukah yang muasir, yang kontemporer seperti Al-Misbah punyanya Pak Quraisy, ataukah pakai tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Saya mau kontemporer tapi dari Timur Tengah, mau pakai Wahbah Zuhaili, Al-Munir. Saya mau pakai Al-Wasit, Ali Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, gitu ya. Ya, itulah cara kamu bagaimana menyelesaikan masalah tadi. Bagaimana pandangan yang benar menurut para mufassir. Nah, itu metodenya. Setelah kamu ketemu apa masalahnya, apa metodenya, apa kira-kira hasil yang ingin diharapkan, harus menentukan itu dulu. Kira-kira hasilnya saya mendapatkan pengetahuan atau saya bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, memahamkan mereka tentang ahwalul kiamat yang benar menurut tafsir itu seperti ini, ya, sesuai dengan pemahaman para ulama, karena kita harus ikut para ulama, ya, gitu, umpamanya seperti itu. Kemudian habis itu, setelah ini selesai, kamu sudah jelas ininya, ini jelas ininya,
baru kita tentukan judul. Nah, di sini pun tanya dulu ini tuh, ketika kamu ketemu pertama kali dengan saya, pasti saya menanyakan ini, harus clear dulu ininya. Ya, ketika kamu sudah clear ininya, maka judul akan dibuat. Pertama, contohnya mauqiful qiyamah atau mawaqiful qiyamah fit tafasir al-mu'asirah. Dirasah muqaranah mawdu'iyah baina tafsir Ruhul Bayan wa tafsir al-Azhar. Nah, yang warna merah itu adalah topik besar atau tema besar atau metode untuk memecahkan masalah. Pakai tafsir mu'asir yang tadi kita sebutkan, tafsir kontemporer. Ya. Kemudian apa tema kecilnya? Masalahnya apa? Tentang mawaqiful kiamat. Yang warna kuning. Nih, yang warna kuning ini. Kemudian yang warna hijau apa? Itu fokus penelitian atau hasil atau solusi yang diharapkan dari masalah. Jadi fokus penelitiannya, studi kasusnya kamu di tafsir tertentu. Kan tafsir kontemporer itu banyak, itu metodenya. Nah, yang kamu ingin benar-benar bahas, yang akan kamu sajikan di penelitian kamu, deskripsi kamu adalah tafsir Ruhul Bayan dan tafsir Al-Azhar. Ya. Kemudian selanjutnya buat layout kerangka pemikiran. Ketika judulnya sudah begini, maka buat layout. Bab 1 pendahuluan, udah biasa ya. Ini pendahuluan. Kamu sudah belajar di Qo'ah bahas atau di metodologi penelitian gitu ya. Kemudian bab 2 ini bahasnya tema besar, teori tentang tema besar, teori tentang tafsir. Tafsir itu apa, corak tafsirnya bagaimana gitu ya. Itu dibahas di sini sama ya tema kecil. Ya, tema kecil itu tafsir itu umpamanya tafsir mu'asir itu begini, sejarahnya itu begini. Kemudian Ruhul Bayan apa tafsir Ruhul Bayan, tafsir Al-Azhar, tapi ini biasanya disimpannya di bab 3, biografi fokus penelitian. Ya. Ya, jadi di bab 2 itu teori tentang tema besar, yakni ini yang warna merah tentang tafsir kontemporer dan tentang mawaqiful kiamat. Kiamat itu secara teori itu bagaimana? Menurut para ulama itu bagaimana teorinya kiamat itu? Oh, ada yang dikatakan mulainya begini. Oh, nanti itu begini akan begini, begitu ya. Kemudian untuk bab 3 itu biografi fokus penelitian. Ya. Siapa itu pengarang tafsir Ruhul Bayan, siapa itu tafsir Al-Azhar. Ini bisa di topik yang lainnya, contohnya di hadis umpamanya. Naqdu matnil hadis ingda al-muhaddisin al-mu'asirin. Kritik matan hadis menurut ulama hadis kontemporer. Ya, di sananya dirosah muqaranah tentunya antara siapa sama siapa. Dirosah muqaranah baina Nuruddin Atir wa baina Al-Idlibi misalnya ya. Itu sama, tinggal disesuaikan saja. Apa topik studi kasusnya apa, masalahnya apa. Kalau tadi masalahnya tentang kritik matan hadis. Ya, apa metode penyelesaiannya menurut ulama hadis kontemporer. Nah, siapa kasus atau studi kasusnya kita di penelitian kita, karena banyak kan muhaddis kontemporer itu ya. Nah, kita pakai 2 itu, Al-Idlibi sama Nuruddin Atir. Nah, di bab 3 itu biografinya ditulis, siapa itu Buya Hamka, siapa itu pengarang Ruhul Bayan, apa keistimewaan tafsirnya, benar yang lainnya ya. Kemudian bab 4, inti penelitian. Pertama itu temuan penelitiannya apa. Kalau di sini di ayat-ayat tentang kiamat berarti kamu tentukan, oh, kata kiamat dalam Al-Qur'an disebut sekian kali. Kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan ahwalul kiamat dalam Al-Qur'an itu sekian, dalam berapa surat.
Nah, itu tuh penelitian penemuan-penemuanmu setelah kamu meneliti ayat-ayat yang berkaitan dengan kiamat. Ya. Kemudian tafsirnya menurut keduanya bagaimana? Kan gitu ya. Tafsir ayat-ayat tersebut menurut tafsir Ruhul Bayan dan menurut tafsiril Azhar itu bagaimana? Nah, setelah itu kamu analisis keduanya. Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Kamu merajihkan yang mana? Ya, semuanya itu bisa kamu kumpulkan di bab 4 ini. Jadi bab 4 ini adalah inti penelitian kamu. Ya. Bagaimana pembahasannya ya kamu bahaslah di sana. Ya, tentang kekurangannya bisa kamu bandingkan lagi dengan jumhurul mufassirin umpamanya ya. Saya merojihkan pendapatnya tafsir Al-Azhar karena lebih sesuai dengan jumhur mufassir seperti Ibnu Katsir atau Bari, atau kamu ini lebih sesuai dengan hadis Nabi ini. Nah, di sanalah pembahasannya. Ya. Nah, baru bab 5 kesimpulan. Kesimpulan ini adalah jawaban terhadap rumusan masalahmu yang kamu simpan atau kamu tulis di bab 1. Kalau rumusan masalahnya 2, kamu tulis kesimpulannya 2. Kalau rumusan masalahnya 3, kamu tulis kesimpulannya juga di 3. Tuh. Ya, setelah kamu membuat layout kerangka pemikiran yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian kamu bikin folder-folder yang referensinya sesuai dengan kerangka pemikiran. Contohnya, bikin berapa folder? Bikin 4 folder lah, atau bikin 5 folder. Taruhlah umpamanya bikin 3 folder. 1 tentang kiamat, 2 tentang teori tafsir mu'asir, dan ketiga tentang studi kasusnya, tentang tafsir Al-Azhar dan tafsir Ruhul Bayannya. Setelah kamu membuat 3 atau 4 folder sesuai dengan tema-tema penelitianmu, sesuai dengan masalah, kemudian metode pemecahan masalah yang tadi saya sebutkan, yang merah, yang hijau, dan yang kuning. Kemudian kamu cari referensi yang sesuai dengan tema dan kerangka pemikiran itu. Ya, seputar tafsir Al-Azhar, seputar Buya Hamka, kamu cari di jurnal lah, bisa kamu cari di buku-buku, di skripsi. Nah, itu kamu kutip gitu. Kamu masukin aja dulu, kamu download, masukin. Ya, download, masukin, begitu aja. Ya. Kemudian mengenai corak-corak tafsir. Kamu tinggal cari itu di Google Scholar. Ya. Google Scholar kamu cari, bisa yang berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Indonesia. Ya. Setelah kamu kumpulin, kamu buat folder, kamu rename itu ya, namanya apa gitu. Tiap filenya itu, PDF-nya itu, umpamanya judulnya itu pemikiran Buya Hamka dalam apa gitu, atau kontribusi Buya Hamka terhadap perkembangan tafsir di Indonesia, contohnya itu. Ya, kamu buatlah sesuai dengan judulnya, nama filenya itu. Nah, setelah itu kamu coding. Kumpulkan data itu, kemudian kamu coding. Coding itu dikode. Setelah dibuat folder-folder, kamu kode. Kode itu maksudnya apa? Nanti saya sebutkan. Nanti saya jelaskan. Kemudian tulis dulu saja apa yang bisa ditulis sesuai data. Gak apa-apa acak juga. Umpamanya kamu menemukan di buku itu tuh, deskripsi si Anu itu tentang Buya Hamka itu ini. Kamu pindahkan tuh dari sana ke kamu dengan bahasamu. Ya. Dengan bahasamu, kemudian kamu kasih footnote, ini diambil di mana dari mana. Gitu. Pokoknya cari, ketika kamu baca itu sudah siap itu folder-foldernya. Jadi bab 1 file kamu bikin juga tuh. Bab 2
satu word sendiri, bab 3 satu word sendiri. Jadi ketika kamu baca sesuatu yang berhubungan dengan penelitianmu, langsung kamu tuliskan dulu aja. Walaupun belum rinci, belum sistematis tiap paragrafnya. Kamu dapat satu paragraf dari data itu, ya tulisin. Kemudian setelah itu, setelah satu bab dibimbingkan dan diperbaiki. Nah, ketika kamu umpamanya bab satunya sudah selesai, ya, bimbingannya per bab, ya. Jadi kalau ada 5 bab, bimbingan itu 6 kali. Berarti pertama kali nanti pertama kali ketemu pertama kali dengan saya, ada arahan. Kemudian yang kedua, pertemuan kedua adalah bahas bab 1. Pertemuan kedua bahas bab 3, bahas bab 2. Begitu terus sampai kesimpulan itu terakhir itu kita pertemuan ke-6. Ya. Nah, ketika pertemuan pertama gitu ya, kamu harus pastikan kamu sudah cari referensi minimal 30 buah. Kenapa harus 30 buah? Karena ketika kamu dapat referensi banyak sampai 30 buah, itu mendukung atau bisa memastikan bahwa skripsi kamu tidak kekurangan data dan skripsi kamu bisa diselesaikan. Ada yang datang ke saya kemudian judulnya ini, kemudian saya tanya, sudah tahu referensinya? Nggak tahu, cari 30 referensi. Ternyata nggak nyampe sampai 30 referensi. Nah, maka saya pastikan kamu nggak bakalan selesai. Dia hanya dapat 10 apa belasan lah referensinya. Saya pastikan kamu nggak bakalan selesai skripsinya. Ya, karena skripsi kalau nggak salah itu sekitar 60 sampai 100 lebih ya, minimal 60 halaman. Ya. Referensinya bisa terdiri dari jurnal minimal 15 buah dari jurnal setengahnya. Ya, kemudian dari kitab bisa lebih banyak lagi. Nah, karena studinya kalau studi kitab, studi turos gitu, bisa lebih banyak lagi, ya terserah. Ya, porsinya bagaimana, yang jelas jurnalnya usahakan lebih dari 10, ya 15 begitu ya. Kemudian kitabnya juga banyak, bisa 10, 20 ya. Kemudian terdapat minimal satu referensi lah bahasa Inggris gitu. Walaupun kita nulisnya pakai bahasa Arab. Jadi dari referensi bahasa Indonesianya ada, dari bahasa Inggrisnya ada, minimal satu-satu gitu. Ya. Kalau lebih banyak lebih bagus gitu ya. Kemudian contoh kategori referensi. Nah, tadi sudah saya sebutkan, setiap file PDF dikasih nama sesuai dengan judulnya. Kemudian dibuatkan folder-folder dengan nama sebagai contoh berikut. Umpamanya di bab 2-nya perkembangan tafsir, kemudian corak tafsir, kemudian pengertian tafsir, begitulah ya. Pokoknya kamu dibikinkan seperti itu. Ya. Kemudian contoh tabel coding. Gimana cara tabel coding? Baiknya di Excel ya dibikinnya. Ini contohnya begini. Referensi yang kamu kutip itu siapa? Dari jurnal seperti ini. Kemudian halaman berapa? Halaman 276. Kutipan dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Penafsiran di Indonesia mulai berkembang pada masa Syekh Nawawi Al-Bantani dengan tafsirnya Marah Labib. Nah, kamu terjemahkanlah bahasa Indonesia ini ke bahasa Arab. Ya, karena kita pakai bahasa Arab. Bada'at tafsir fi Indonesia yatawar fi min zaman Syekh Nawawi Al-Bantani tafsir Labib Marah. Umpamanya terjemahan ini kurang pas. Nah, pokoknya tulis aja dulu. Jangan sampai nggak ditulis, tulis aja dulu gitu ya. Nanti perbaikannya di periode kedua, dalam artian setelah kita nulis gitu kan, kita baca lagi itu akan ketemu ini kayaknya kurang pas. Nah, tema besarnya masuk ke mana nih? Tema besarnya masuk ke bab 2. Bab 2-nya sub mana gitu. Subnya ternyata masuknya sub perkembangan tafsir Indonesia. Ya. Kemungkinan outline-nya di mana? Di bab 3 atau di bab 6 itu kemungkinan.
Nah, yang ini bisa kamu modifikasi lah. Bagaimana supaya gampang kamu nanti mindahin ini data ini ke paragraf yang ada di skripsi kamu. Gitu. Bikin dulu kayak gini. Jadi ketika kamu baca itu disimpannya di sini. Ya, contohnya kamu di jurnal ya, Ibnu Qayyim wa manhajuhu fi Majalatil Zahra punyanya FDI. Nah, pakai bahasa Indonesia ini, bahasa Arabnya ini, kemudian masuknya ke Naqdul Matan gitu ya. Kamu kira-kira nih ini masuk ke bab mana, subbab A B C D gitu kan. Tinggal dituliskin. Nah, setelah dapat coding ini sampai berhalaman-halaman, pokoknya buat aja coding terus gitu, kamu coding. Apa yang kamu ambil dari data, dari referensi itu masuk semua ke sana. Nah, setelah codingnya udah berhalaman-halaman, berlembar-lembar, kamu kan tinggal mindah-mindahin aja. Nanti kamu tinggal masukin aja. Ini masuknya kemana? Ini masuknya kemana? Nanti setelah itu baru kamu runtutkan sesuai dengan arahan pembimbing. Paragraf pertama apa, paragraf kedua apa, supaya nyambung. Pokok-pokok pikirannya supaya nyambung. Gitu ya. Ya, gitu. Kemudian bulan pertama nih, apa yang akan dibimbingkan? Nah, pasti ketika ketemu pertama kali dengan saya, kemudian sudah fix apa masalahnya, apa temanya, apa judulnya, kita fixkan dulu tuh. Ke pertemuan selanjutnya merumuskan tema, isu, judul, rumusan masalah dan sistem akademika penulisan dan outline. Nah, dirumusin. Didiskusikan gitu. Ya, cara mencari jurnal dan referensi bisa di Google Scholar dengan menuliskan temanya, isunya apa, judulnya apa, masalahnya apa yang sudah kayak sebutkan tadi, yang merah, yang kuning, yang hijau. Kemudian harus ada sumber utama. Nah, sumber utamanya apa? Contohnya ini kan tafsir Azhar sama tafsir Ruhul Bayan. Nah, data di sini minimal 40 referensi gitu ya. Itu bagusnya sebegitu. Ya, 40 gitu. Dari jurnal 15 artikel, ada satu referensi bahasa Inggris tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian Devel itu tadi sudah saya sebutkan juga, terdapat buku kitab babon dalam bidang keilmuan yang masuk referensi. Nah, harus kamu cantumkan. Kalau di tafsir di Ulumul Quran kamu mendefinisikan tafsir, minimal kamu ngutip Al-Itqan punyanya Suyuti. Kemudian atau punyanya Az-Zarkasi dengan Al-Burhan. Atau Manahilul Irfan punyanya Imam Az-Zarqani. Jadi itu tuh referensi buku-buku yang muktamad di bidangnya. Kamu cantumkan. Kalau kamu umpamanya tentang tafsir, maka ta'rif tafsir menurut Syekh Zarqani itu begini, menurut Suyuti itu begini, menurut Imam ini itu begini. Ya, jadi harus buku babonnya itu keluar, harus dicantumkan atau harus dikutip. Kalau dalam bidang ilmu hadis, contohnya umpamanya Muqaddimah Ibnu Salah, gitu, ya, atau punyanya Ibnu Hajar dan yang lainnya, ya. Nah, maka ketika pertemuan pertama itu kamu sudah dapat temanya apa, judulnya apa, outline-nya apa, referensinya, kamu sudah bisa menentukan ini nyampe nggak 30-40 referensi. Ya, walaupun nanti berjalan terus gitu ya. Kemudian yang kedua, kategori referensi sesuai outline di folder tadi sudah saya sebutkan juga. Kemudian selanjutnya di bulan kedua gitu ya. Nah, baru analisis data dan teori penulisan. Pedoman penulisannya bagaimana, latar belakang, arahan bab 1. Nah, nanti di latar belakang itu bagaimana. Nah, langsung saja ya. Kita ke bab 1. Nah, sebelum ke sana, standar penulisan skripsi. Bab 1 sekitar 18 sampai 25 halaman. Ya. Bab 1 18 sampai 25 halaman ini bahas tentang masalah. Masalah yang kamu ingin bahas di skripsimu itu apa, di penelitianmu itu apa. Minimal 18 halaman, maksimal 25 halaman. Kemudian bab 2 15 sampai 25 halaman, teori dan perdebatan. Ya, taruhlah di sini teori saja.
Teori tentang tema besar dan teori tentang masalah. 2 teori itu. Kemudian bab 3 itu objek kajian. Objek kajian itu fokus penelitian. Kalau tadi tafsir Al-Azhar sama Ruhul Bayan, itu biografinya. Nggak usah banyak-banyak, 7 halaman, 10 halaman, maksimal 15 halaman. Nah, yang harus banyak itu di bab inti, bab 4. 25 sampai 35 halaman. Isinya hasil pertemuan kamu apa, kemudian pembahasannya apa. Apa maksudnya pembahasan? Kamu menganalisis temuan ini itu bagaimana. Setelah kamu menemukan bahwa umpamanya di tafsir Al-Azhar itu begini, di tafsir tafsir satunya lagi itu begini. Nah, kamu itu temuan kamu. Kemudian setelah itu dibahas. Dibahasnya dimukoronahkan. Kan tadi dirosah mukoronah maudhu'iyah, dimukoronahkan, dibandingkan. Ini sama ini kekurangannya apa, kelebihannya apa, kemudian kamu tarjih salah satunya dengan menggunakan tafsir lain selain 2 tafsir ini. Gitu. Nah, terakhir ya, abstrak 1 halaman ya. Abstrak itu, nulis abstrak, kamu harus ada tujuan penelitiannya apa, metodologi penelitiannya apa. Metodologi penelitian yang dimaksud di sini adalah kamu tuh studi pustaka, kemudian kuantitatif apa kualitatif gitu ya. Dan hasil penelitiannya apa. 3 hal harus ada di abstrak. Sehingga jumlah minimal, kalau kamu pakai yang minimal, ini 18, kemudian ini 15, ini 7, ini 25. Nah, kamu akan dapat 70 halaman. Tapi kalau kamu bagus sampai ke maksimal ini, kamu dapat 110 halaman, di atas 100 halaman. Kalau skripsimu lebih dari 100 halaman, ya biasanya datamu banyak dan kamu banyak ngomong di sana, sehingga biasanya yang bagus itu skripsinya di atas 80 halaman sampai lebih dari 100 halaman. Nah, ya. Itu di kita ya, begitu ya. Kemudian nah, ini judul nggak usah saya bahas, nanti saja secara langsung dengan saya. Nah, ini langsung ke latar belakang masalah di bab 1. Bab 1 ini gitu ya, isinya latar belakang. Pertama kan latar belakang, latar belakang. Paragraf pertama yang harus ini versi saya ya, versi saya. Orang lain pembimbing lain bisa berbeda dengan ini. Tapi versi saya seperti ini. Ketika kamu bimbingan dengan saya, pakai ini. Kemudian paragraf pertama, teori umum atau teori ideal. Contohnya nih, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, gitu kan, sebagai aturan, sebagai yahdi an-nasa, gitu ya, minadz-dzulumat ilan nur. Kemudian kontekskan dengan al-kiamat gitu ya. Mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat, Al-Quran ini terjaga dan menjadi solusi. Ya, sehingga kabar-kabar yang disampaikan oleh Al-Quran itu benar semuanya. Termasuk hari kiamat. Gitu. Kabar-kabar yang gaib gitu ya, yang tidak bisa ketahui oleh manusia, indera manusia. Salah satunya adalah ahwalul kiamat, mawaqiful kiamat. Gitu. Nah, itu satu paragraf pertama. Ya, isinya apa? Data pendukungnya bisa kamu kutip dari Al-Quran, bisa dari sunnah Nabi, bisa dari undang-undang, aturan, norma, keadilan. Pokoknya hal-hal yang ideal, teori umum gitu ya. Kita sudah tahu semuanya itu. Harusnya begini nih, Al-Quran itu menjadi petunjuk dari mulai Nabi Muhammad menerima Al-Quran sampai hari kiamat. Ya, itu. Nah, faktanya paragraf kedua. Kamu tuliskan fakta yang terjadi di lapangan yang tidak sesuai dengan teori yang ideal tadi. Bisa faktanya dari YouTube, dari medsos, dari kenyataan, dari adat kebiasaan, atau sesuatu yang kamu lihat langsung.
Contohnya, walakin fil waqi ba'dul ulama atau ba'dul juhala, sebagian ulama atau sebagian orang yang jahil menentukan kapan kiamat itu seolah-olah terjadi. Kamu bisa kutip link di YouTube gitu ya. Ada jamaah yang sampai bunuh diri semuanya di tempat ibadahnya. Ada yang rame-rame gitu hijrah, jual sana, jual harta bendanya untuk mau menghadapi kiamat. Atau tahun 2012 itu tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 itu terkenal akan ada kiamat gitu. Ya, ternyata kiamatnya nggak jadi. Nah, kamu kutip tuh. Itu bisa di media, bisa di medsos, bisa di YouTube, dimanapun itu. Atau kamu lihat sendiri ada orang yang ceramah tapi salah tentang kiamat, tentang masalah yang kamu risaukan itu. Maka ketika kamu menuliskan itu, maka sudah terjadi gap, sudah terjadi masalah. Ada pemahaman yang salah dari masyarakat, baik itu di medsos maupun di masyarakat yang nyata, mengenai kiamat gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, tampilkan data terpercaya dari sumber terpercaya, dari kepolisian, lembaga otoritatif, media terpercaya, hasil penelitian yang sebelumnya, data dari MUI dan yang lainnya. Nah, maksudnya ini apa? Maksudnya kamu tulis ternyata memang ada yang beranggapan seperti itu, baik dari akademisnya, baik dari akademisnya maupun dari kenyataannya. Tambahkan data bukti-bukti, contoh-contoh lain. Ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan kiamat ini sudah dibahas secara akademis nah kan ada tuh penelitian yang relevan. Nah, kamu tuliskan juga di sini, tapi yang langsung aja ke inti hasil penelitiannya apa gitu. Ya. Kemudian paragraf keempat gitu ya. Kamu tonjolkan pentingnya peran tema besar kita dalam mengatasi gap. Nah, contohnya begini. Ketika sebagian salah pandangan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kiamat gitu ya, maka kemana kita harus meminta fatwa atau mencari kebenaran? Nah, mencari kebenarannya tentu kepada para mufassir, karena para mufassir itu syaratnya banyak dan mereka punya pengetahuan, punya otoritatif untuk bisa menerangkan ahwal tentang kiamat ini dengan berbagai coraknya. Walaupun para penafsir sendiri terdapat beberapa perbedaan pendapat, tapi perbedaannya itu perbedaan tanawu gitu. Bukan perbedaan tudod gitu ya. Perbedaannya perbedaan yang tidak inilah, tidak saklek atau tidak benar-benar perbedaan. Kemudian kita tulis juga di paragraf kelima, kelebihan dan kehebatan pentingnya variabel pertama. Variabel pertama itu apa? Tentang kiamat ini. Masalah kiamat ini adalah masalah yang sensitif, yang bisa merubah persepsi orang umpamanya. Kamu contohkan gitu. Ya. Kiamat ini adalah hal yang banyak dibicarakan di hadis maupun di Quran. Itu penting gitu kan. Ya. Berapa ayat, kamu kan sudah melakukan berapa ayat di dalam Al-Quran itu membahas tentang kiamat. Berapa surat yang disebutkan dinamain surat Al-Qiyamah. Ya, ada Al-Insyiqaq, itu kan semuanya mengenai kiamat semuanya. Ada Al-Fatir dan yang lainnya, itu mengenai kiamat semua. Itu penting. Kemudian kelebihan variabel kedua, kasusnya. Apa kelebihan tafsir Al-Azhar, apa kelebihan tafsir Ruhul Bayan. Kalau tafsir Al-Azhar coraknya corak Indonesia umpamanya, kamu mau ngambil itu. Kalau Ruhul Bayan coraknya corak Turki, sehingga menjadi penting
mengetahui pandangan dari kedua mufassir yang berbeda latar belakang dari segi daerahnya. Nah, itu kan menjadi penting. Apa pujian ulama tentang hal tersebut, gitu ya. Nah, ini datanya ini bisa ini atau bisa referensi lain. Kemudian paragraf ke-7 ya. Nah, paragraf ini ya sekitar 5 sampai 8 baris. 5 sampai 8 baris paragraf baru. Jadi paragraf itu tidak boleh terlalu sedikit barisnya, tidak boleh juga terlalu banyak gitu. Ya rata-rata ya antara 5 sampai 8 atau 7 sampai 10 lah masih bisa gitu ya. Lihat nanti di pedoman penelitian. Karena masing-masing fakultas berbeda ya. Tapi sekitar itulah. Tidak boleh lebih dari 10 dan tidak boleh kurang dari 5 paragraf, tiap paragraf itu. Kemudian paragraf ke-7, bukti bahwa judul kita menjadi bagian penting keilmuan kita atau tampilkan kajian-kajian yang sudah membahas ini. Tadi sudah disebutkan ya. Ini untuk ini kan sebutkan dulu bahwa pembahasan mengenai kiamat ini dari berbagai segi sudah dibahas. Kamu kasihlah di sana. Contohnya ada yang mengatakan ini tuh begini, ada yang mengatakan begini, sampai kamu kutip-kutip tuh inti penelitian mereka. Ya. Kemudian bab selanjutnya paragraf selanjutnya, berikan contoh bahwa variabel kita sangat berkaitan, sangat concern memberi solusi terhadap tema besar kita. Nah, kita pastikan bahwa dengan adanya penelitian ini akan memberikan solusi kepada masyarakat umum, di mana mereka atau orang yang salah paham mengenai kiamat ini dengan menyajikan pendapat para mufassir yang otoritatif, sehingga tidak kemana-mana dan tidak menimbulkan persepsi yang salah gitu. Itu kan kontribusi penelitian kita. Berikan satu contoh bukti hipotesis kita. Contohnya umpamanya kamu kasih tafsir Hamka itu ini, dia menafsirkan ayat kiamat ini itu dengan ini. Kemudian tafsir Ruhul Bayan itu menafsirkan dengan ini. Terus kemudian At-Tabari menafsirkan dengan ini. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang mendekati kebenaran. Jauh dari pendapat-pendapat orang-orang yang enggak ngerti tentang tafsir. Kemudian paragraf selanjutnya, hal-hal yang ingin ditemukan dari penelitian. Nah, dengan demikian maka penelitian ini mencoba untuk menggali atau memaparkan, membahas mengenai satu tentang mawaqiful qiyamah menurut mufassirin, khususnya mufassirin kontemporer. Kenapa harus kontemporer? Kamu sebutkan juga alasannya, karena umpamanya kontemporer lebih sesuai dengan zaman yang sekarang gitu ya, lebih relevan. Terus kemudian kenapa harus Hamka, kemudian harus Ruhul Bayan gitu, kenapa di sana itu. Jadi kamu apa sih kepenasaran kamu itu, penasarannya itu apa, yang ingin kamu bahas di sini itu apa. Kemudian bagaimana muqaronah antara dua tafsir ini gitu ya. Nah, terakhir dengan kamu simpulkan bahwa kamu akan ngambil judul ini karena pentingnya ya tadi yang disebutkan, maka penulis mencoba untuk membahas atau membuat sebuah penelitian dengan judul, sebutkan judulnya ya, bahwa itu di sana itu ada masalah. Benar. Baik, setelah latar belakang, ini kalau 10 paragraf kali
50 kali 5 aja, 5 baris udah 50 baris. Ya, udah banyak itu. Atau kali 7 baris udah banyak, udah 70 baris. Atau kali 10 baris udah 100 baris. Udah banyak itu. Udah 5 sampai 8 halaman. Ya, udah sampai itu. Baik, kemudian identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini diambil dari pokok pikiran latar belakang dalam bentuk pernyataan. Ya, tadi pokoknya tiap paragraf gitu ya. Kamu cari inti pokok pikirannya, tuliskan. Kalau paragraf pertama mengenai Al-Qur'an. Al-Qur'an menjadi petunjuk dari sampai hari kiamat gitu. Kemudian yang kedua, masalahnya. Sebagian orang salah memahami persepsi kiamat. Gitu. Terus gitu ya. Ya kamu nanti bisa kecilkan, bisa banyakkan gitu ya. Ya sekitar 5 atau 8 gitu ya. Bisa. Ya 5 poin atau 8 poin. Nah, dari sana kamu batasi masalahnya. Ya. Pembatasan masalah ini ya kalau di sini sih, kalau di FDI kalau nggak salah itu sama dengan rumusan masalah. Tapi kalau di tempat lain terkadang batasan masalah itu lebih ke umpamanya kamu hanya membahas atau berfokus kepada tafsir Hamka, tafsir Buya Hamka dan tafsir Ruhul Bayan umpamanya. Nah, kalau ada tahunnya, kalau kamu meneliti yang lain umpamanya, saya hanya meneliti kajian tafsir di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, itu tuh pembatasan masalah, pembatasan waktu, batasan objek gitu. Tapi di sini sama dengan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dalam bentuk pernyataan kalau tujuannya. Kalau rumusan masalah kan 3 biasanya. Rumusan masalah itu yang 3 itu tadi. 1, apa masalahnya? 2, apa metodenya? 3, apa namanya itu? Studi kasusnya. Biasanya itu. Masalahnya apa? Masalahnya umpamanya bagaimana mauqiful qiyamah menurut para ulama. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat Buya Hamka dan penafsir Ruhul Bayan, penafsir Al-Azhar dan tafsir ini dalam mengenai Al-Qiyamah. Kemudian yang terakhir, muqaronah, apa kelebihan dan kekurangan dari penafsiran Ruhul Bayan dan Al-Azhar. Gitu. 3 biasanya ya, atau 2 atau 3 lah, jangan terlalu banyak. Kemudian kegunaan penelitian ada khusus, ada umum. Ya. Ada yang